kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Renungan hari ini berjudul Berani Bersuara Bagi Yesus, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, pada tahun 155 Masehi, seorang bapak gereja mula-mula bernama Polikarpus menghadapi ancaman hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup karena imannya kepada Kristus. Ia menjawab tantangan mereka yang ingin menghukumnya dengan mengatakan, "Aku telah melayaninya selama 86 tahun dan dia tidak pernah mengecewakanku. Lalu bagaimana mungkin sekarang aku menghujat Sang Raja yang telah menyelamatkanku?" Kata-kata Polikarpus dapat menginspirasi kita yang sedang bergumul dengan pencobaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat beberapa jam sebelum kematian Kristus, Petrus dengan lantang mengikrarkan kesetiaannya kepada Kristus. "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-37. Tuhan Yesus yang mengenal Petrus lebih baik daripada Petrus mengenal dirinya sendiri berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Namun setelah kebangkitan Kristus, Petrus yang pernah menyangkalnya bangkit sebagai pelayan Tuhan yang berani, bahkan memuliakan dia melalui kematiannya sendiri. Pasal 21 ayat 16 sampai dengan 19. Sekarang, siapa yang lebih Anda serupai? Polikarpus atau Petrus? Sebetulnya jika kita jujur, banyak dari kita lebih mirip Petrus. Kehilangan keberanian untuk bersuara atau mengakui keberadaan kita sebagai orang percaya. Namun pengalaman-pengalaman tersebut yang bisa saja terjadi di ruang kelas, di tengah kantor, atau dalam pergaulan tidak perlu membuat kita terus terpuruk. Karena setelah jatuh, kita dapat bangkit kembali dan sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan Yesus, pribadi yang telah mati dan bangkit bagi kita.
Dia pasti menolong kita untuk tetap setia kepadanya dan berani bersuara baginya di tempat-tempat yang sulit. Sahabat Olibi, dalam situasi apa Anda merasa perlu lebih berani untuk bersuara bagi Tuhan Yesus? Apa yang dapat menolong Anda menjadi saksi yang setia baginya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukanlah aku untuk hidup dalam keberanian, bersuara bagi anak-Mu yang kupercayai dan kukasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah berapa lama sih kita jadi orang Kristen? Dan pernahkah kita merenungkan betapa besarnya kasih Yesus Kristus bagi hidup kita? Mari menggali lebih dalam Injil Markus dan temukan sosok sang raja yang melayani. Ia yang memberikan teladan nyata tentang belas kasih Allah. Mari kita jelajahi rahasia kitab Markus dalam Temu Teman Jelajah bersama Evangelis Johan Setiawan. Catat tanggalnya ya, Kamis 22 Januari 2026, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online via Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga di santapanrohani.org dan dapatkan buku teman jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar